Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu tentang persamaan nilai mutlak. Nah, ada beberapa bentuk umum dari persamaan nilai mutlak. Yang pertama bentuk mutlak fx sama dengan c, dengan c-nya ini harus lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, mutlak fx sama dengan gx, dengan gx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga, itu mutlak fx sama dengan mutlak gx. Jadi bentuk pertama itu sama dengan konstanta, yang kedua sama dengan fungsi, dan yang ketiga itu sama dengan nilai mutlak juga. Contoh-contohnya sebagai berikut. Nah, ini untuk contoh bentuk yang pertama, contoh bentuk yang kedua, dan contoh bentuk yang ketiga. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita menentukan penyelesaian dari nilai-nilai mutlak ini. Nah, berikut adalah cara-cara menyelesaikannya. Yang pertama, kita bisa menggunakan definisi nilai mutlak. Yang kedua, kita bisa menggunakan grafik. Yang ketiga, kita bisa menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruasnya. Nanti kalian boleh milih cara mana aja, salah satu aja yang kita pakai. Tapi untuk di awal ini, Bu Guru akan menjelaskan keempat cara ini untuk menyelesaikan satu soal. Nah, soalnya kayak gini misalkan. Ini bentuk yang pertama ya. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan nilai mutlak berikut, yaitu mutlak x dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, yang pertama kita pakai definisi nilai mutlak, yaitu berarti kan kita definisikan dulu mutlak x min 2, yaitu yang pertama x dikurangi 2, yang kedua negatif x dikurangi 2. Nah, kalau udah kayak gini, barulah kita sama dengankan 3 yang di atas dan di bawah ini. Yang ini kita sama dengankan 3, yang ini juga sama dengan 3, kayak gitu. Nah, mana dia? Ini dia penyelesaiannya, yaitu x dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, sama dengan x sama dengan 3 ditambah 2. Negatif 2 yang di sebelah kiri kita pindah ke kanan, atau kedua ruasnya kita sama-sama jumlahkan dengan 2, kayak gitu ya bahasanya. Jadi x sama dengan 5. Yang kedua, negatif x dikurangi 2 sama dengan 3, artinya sama aja dengan x dikurangi 2 sama dengan negatif 3. Jadi x sama dengan negatif 3 tambah 2. Kita peroleh penyelesaiannya x sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaian jadi contoh soalnya yaitu x sama dengan negatif 1 atau x-nya sama dengan 5, kayak gitu. Nah, sekarang cara yang kedua yaitu dengan menggunakan grafik fungsi nilai mutlak. Soalnya masih sama. Jadi minggu lalu ini sebenarnya udah kita gambar untuk mutlak x dikurangi 2. Gambarnya seperti ini. Tapi kalau nyelesain dengan cara menggambar ini maksudnya gimana, Bu Guru? Oke. Jadi kalau kita lihat di sini y sama dengan 3 itu kan yang ini ya. Aduh. Salah. Nah, ini. Berapa nilai x kalau kita mau y-nya sama dengan 3. Berarti kan di sini kalau kita lihat di tabelnya x-nya yang harus memenuhi itu sama dengan negatif 1 dan x-nya sama dengan 5, kayak gitu. Dan di sini kita lihat perpotongannya di min 1,3 dan di 5,3 di sini. Nah, ini perpotongannya. Nah, kayak gitu. Jadi ini dengan melihat grafiknya aja kita bisa langsung tahu kalau x yang memenuhi itu di x sama dengan negatif 1 atau di x sama dengan 5, kayak gitu. Nah, tapi kan untuk menggambar grafik ini butuh waktu ya. Tapi ini Bu Guru tampilin yang udah kita temukan minggu lalu. Kayak gitu. Jadi ini ketemu x-nya negatif 1 atau x-nya sama dengan 5. Nah, ini Bu Guru tulisin kayak gini. Gimana, paham? Nah, sekarang kita lanjut ke cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak. Nah, ini maksudnya ngebacanya jarak x dari 2 itu sama dengan 3. Nah, berarti kita harus mencari jaraknya kedua
X kedua ini biar jaraknya 3, kayak gitu. Nah, berarti kita ke kirinya 3, ke kanannya juga jaraknya itu harus 3. Berarti kalau kita mau cari 1, 2, 3, yaitu di X sama dengan 5. Yang kedua ke kirinya juga harus 3, 1, 2, 3, yaitu di X sama dengan negatif 1. Jadi dengan menggunakan definisi jarak ini kita peroleh penyelesaiannya X sama dengan negatif 1 atau X-nya sama dengan 5. Masih sama hasilnya, mau pakai cara yang pertama, kedua, ataupun yang ketiga, kayak gitu. Nah, ini dia penyelesaiannya X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Sekarang kita cobain cara yang keempat, yaitu dengan menggunakan mengkuadratkan kedua ruasnya. Jadi mutlak X dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, jadi ini kita kuadratkan kedua ruasnya, kita peroleh X min 2 sama X min 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Nah, ini kita sama-sama kurangkan dengan 3 kuadrat. Jadi kita peroleh X min 2 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 0, kayak gitu. Kalau udah kayak gini, sebelum kita lanjutkan, Bu Guru akan kasih tahu ini dulu, mengingatkan kembali. Jadi kalau kita punya bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu sama aja dengan A ditambah B dikali A dikurangi B. Jadi X min 2 ini kita misalkan sebagai A dan B-nya adalah sama dengan 3. Jadi yang ini sekarang bisa kita tulis menjadi X min 2 ditambah 3 dikali X min 2 dikurangi 3 sama dengan 0. Yang ini kita selesaikan, min 2 tambah 3 dapat plus 1, min 2 kurangi 5 dapat min 5. Jadi kita peroleh penyelesaiannya X plus 1 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Artinya X-nya sama dengan negatif 1 atau X-nya sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1 atau 5. Jadi keempat cara itu menghasilkan hasil yang sama penyelesaiannya, yaitu di X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Nah, kalau udah kayak gini, kalian sekarang tinggal memilih kira-kira cara yang mana yang paling mudah. Apakah dengan menggunakan definisi nilai mutlak? Apakah dengan menggambar grafiknya dulu? Atau yang ketiga dengan menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak? Atau yang terakhir yaitu dengan mengkuadratkan kedua ruasnya. Nah, kalau soalnya kayak gini, sebaiknya kita cukup menggunakan satu cara aja ya. Coba kalian komen di bawah kira-kira cara terbaik atau tercepat menurut kalian yang mana. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Nah, gimana kalau soalnya kayak gini? Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Yang pertama, mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan negatif 3. Yang kedua, 1 dikurangi x, mutlak 1 dikurangi x sama dengan negatif, dikurangi 1 sama dengan 4. Yang pertama, tadi kan bentuk umum persamaan yang pertama itu mutlak x sama dengan c-nya lebih dari sama dengan 0. Sementara di sini konstantanya kurang dari 0. Negatif 3 itu kan kurang dari 0 ya. Jadi ini tidak bisa kita selesaikan. Jadi ya udah, nomor 1 jangan diselesaikan. Jadi kita lanjut selesaikan soal yang nomor 2. Cara menyelesaikannya adalah ini 1 itu dengan cara mutlak 1 dikurangi x dikurangi 1 sama dengan 4 kan. Nah, yang ini kita tulis mutlak 1 dikurangi x sama dengan 4, min 1-nya bawa ke sini jadi plus 1. Jadi kita peroleh persamaan 1 dikurangi x sama dengan 5. Nah, kalau udah kayak gini kan udah mirip kayak contoh-contoh soal yang tadi. Cara menyelesaikannya tinggal kalian pilih mau selesaikan pakai cara apa. Nah, kalau di sini Bu Guru menggunakan mengkuadratkan kedua ruasnya. Jadi Bu Guru peroleh 1 min x kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan 0. Setelah itu kita tinggal selesaikan, jadi 1 min x tambah 5 dikali 1 min x dikurangi 5 sama dengan 0. Min x tambah 5, min tambah 1 tambah 5 itu kan hasilnya 6 ya. 1 dikurangi 5 hasilnya negatif 4. Jadi kita akan peroleh min x tambah 6 sama dengan 0 atau min x kurangi 4 sama dengan 0. Min x sama dengan plus 6-nya pindah ruas ke kanan. Jadi kita akan peroleh hasilnya negatif 6 ya.
Jadi Bu Guru salah tulis, bukan 16. Jadi kita peroleh X-nya sama dengan 6. Dan yang kedua, negatif X sama dengan 4 atau X-nya sama dengan 4. Jadi kita peroleh penyelesaiannya X sama dengan 6 atau X sama dengan negatif 4. Ini bukan 16 ya, tapi 6. Nah, selanjutnya coba kita pakai cara yang berbeda. Nah, ini ya. Jadi ini kan berarti ngebacanya jarak 1 ke X itu harus sama dengan 5. Berarti biar hasil jaraknya 5, kira-kira berapa langkah ya? Kayak gitu mikirnya. Kalau kita menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak, kalau ketemu soal kayak gini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oh, X-nya sama dengan 6 berarti Bu Guru. Nah, sekarang kalau ke kiri juga harus sama jaraknya. 1 ke berapa biar jaraknya 5? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, X sama dengan negatif 4. Nah, jawabannya kan sama ya. Di sini 6. Nah, jadi jawabannya sama, yaitu X sama dengan 6 atau X sama dengan negatif 4 untuk soal yang nomor 2. Nah, kira-kira gimana? Kalian sudah paham sampai sini? Nah, kalau sudah, sekarang kita coba contoh soal yang lain. Nah, himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 3X ditambah 1 sama dengan 4X dikurangi 1. Nah, kalau soalnya kayak gini, Bu Guru menggunakan cara definisi nilai mutlak, yaitu mutlak 3X tambah 1 itu kan sama dengan 3X tambah 1. Atau yang kedua itu kita pakai negatifnya, yaitu negatif 3X ditambah 1. Baru kita sama dengankan dengan 4X tambah 1. 4X kurangi 1, sorry, yang di sini juga 4X kurangi 1. Kita proses yang sama-sama variabel X-nya kita gabungkan. Jadi 3X kurangi 4X sama dengan negatif 1 kurangi 1. 3X kurangi 4X kita peroleh negatif X sama dengan negatif 2, X sama dengan 2, kayak gitu. Yang ini juga sama prosesnya, yaitu kita peroleh X-nya sama dengan 0. Nah, setelah itu kita lihat, kan ada syaratnya ya, kalau seandainya bentuknya kayak gini, kan syaratnya 4X kurangi 1 itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, kita cari sekarang. Berarti 4X kurangi 1 lebih dari sama dengan 0, artinya syaratnya yang harus dipenuhi itu adalah X-nya harus lebih dari sama dengan 1/4. Apakah X sama dengan 0 lebih dari 1/4? Tidak, berarti ini tidak memenuhi penyelesaiannya. Yang memenuhi adalah X sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya jawabannya adalah yang D, yaitu 2 aja, kayak gitu. 0-nya nggak ikut. Yang 1/4 ini hanya syaratnya aja, bukan penyelesaiannya, tapi syarat penyelesaian. Oke, kalau belum paham silakan ditanyakan ya. Selanjutnya kita ke contoh soal yang terakhir, yaitu tentukan himpunan penyelesaian persamaan mutlak X dikurangi 5 kuadrat ditambah 2 dikali mutlak X kurangi 5 dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, ini kan nggak sama kayak bentuk-bentuk yang tadi dibahas ya. Nah, kalau soalnya ketemu kayak gini, ini kita misalkan dulu mutlak X min 5-nya itu sebagai Y. Nah, kalau udah kayak gini barulah kita selesaikan. Berarti mutlak X min 5 kuadrat itu jadi Y kuadrat ditambah 2Y dikurangi 8 sama dengan 0. Kalau udah ketemu ini barulah kita selesaikan, yaitu dengan cara memfaktorkan. Nah, ini dia catatannya. Jadi kalian akan peroleh faktornya itu Y sama dengan negatif 4 atau Y sama dengan 2. Kalau udah ketemu yang ini, barulah kita tulis. Y-nya kan tadi sama dengan mutlak X kurangi 5. Berarti yang ini sama aja artinya dengan Y sama dengan mutlak X dikurangi 5. Nah, Y-nya sama dengan negatif 4. Berarti kan ini negatif 4. Kira-kira ini ada penyelesaiannya enggak? Enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena balik lagi, kalau dia tanda mutlak, hasilnya seharusnya positif. Kayak di bentuk pertama tadi itu loh. Syaratnya itu C-nya harus lebih dari 0. Sementara ini konstantanya kurang dari 0. Berarti enggak ada penyelesaiannya untuk yang Y sama dengan negatif 4. Kita lanjutkan ke Y sama dengan 2. Berarti mutlak X min 5 itu sama dengan 2. Nah, kalau udah ketemu ini, kita ikutin proses penyelesaiannya seperti cara-cara yang tadi udah dijelaskan.
Nah, biar lebih paham, Bu Guru pakai slideshow-nya aja. Nah, ini dia. Nah, ini kita bagi dua kan, berarti X untuk X min 5 dan untuk negatif X min 5. Nah, kita peroleh hasilnya X sama dengan 7 dan X sama dengan 3. Bu Guru, kenapa di sini nggak ada negatifnya? Padahal kan definisinya seharusnya X min 5 dan negatif X min 5. Soalnya yang Bu Guru negatifin di sini loh, di negatif 2. Sama aja artinya, ya. Kalau mau negatifin X min 5, berarti di ruas kanannya harus positif 2. Tapi hasilnya nanti akan sama aja. Jadi kalau kita peroleh penyelesaian untuk soal yang ini adalah HP-nya yaitu di negatif 2,7. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang oke, materinya sudah habis. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan. Kalau belum paham atau belum jelas materinya silahkan kalian tanyain ya. Nah, agar kalian lebih paham, Bu Guru udah siapkan latihan soal 3 nomor. Silakan kalian kerjakan. Untuk soal nomor 1, cara menyelesaikannya sama kayak contoh soal yang tadi ada. Silakan kalian perhatikan lagi videonya. Kalian ubah dulu ini nomor 1 ini ke bentuk yang nomor 1, ke bentuk yang pertama kayak gitu. Untuk soal nomor 2, ini tadi juga udah ada contoh soalnya. Nanti kalian akan ketemu penyelesaiannya X1 dan X2 kayak gitu. X1-nya berapa, X2-nya berapa, kalian jumlahin, ketemu hasilnya soal nomor 2. Untuk soal nomor 3, ini sama kayak penjelasan soal yang nomor yang terakhir tadi. Silakan kalian ubah dulu gimana cara nyelesainnya, coba kalian selesaikan. Nanti kalau udah ketemu semua nilai X-nya baru kalian jumlahkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.